Perempuan dan Anak, selamat datang di podcast Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak, membahas berbagai macam topik terkait perempuan dan anak, dari mulai edukasi, isu-isu terkini hingga tokoh inspiratif. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang berjudul Kisah Indotang, Bangkit dan Berdaya Memperjuangkan Kesetaraan. Kita akan mendengarkan kisah seorang perempuan inspiratif yang merupakan penyintas perkawinan anak dan juga kekerasan, yang kemudian bangkit dan edukasi perempuan-perempuan yang tinggal di sekitar Pulaunya Tunggal. Ibu Indotang ini juga tidak pantang menyerah dan bahkan pernah mendapatkan penghargaan sebagai pelopor pencegahan perkawinan anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini dia Ibu Indotang. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indotang dari Sekolah Perempuan Pulau Kulambing, Desa Matiraulen, Kabupaten Pangkep. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Apa kabar Ibu? Baik? Baik. Ini jauh-jauh dari Pangkep ke sini, perjalanannya pasti nggak mudah, tapi sehat ya Bu? Ya, sehat, alhamdulillah. Meskipun kemarin ombak cukup besar, tapi saya tidak jadi penghalang bagiku untuk memperjuangkan kekerasan, datang ke sini dan berjuang untuk berbagi pengalaman dengan ibu-ibu perempuan lainnya yang mengalami kekerasan seperti saya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini walaupun pasti jalannya tidak mudah. Dan selain itu kita juga ditemani oleh Ibu Nur Hayati yang merupakan pendamping Ibu Indotang dari Sekolah Perempuan. Selamat datang Ibu. Iya, selamat datang Mbak Nabila. Terima kasih Ibu sudah menemani Ibu Indotang sampai akhirnya bisa sampai di Jakarta dengan sehat, dan kita akan sharing banyak hal, kita akan cerita banyak hal, mendengarkan kisah Ibu Indotang yang pastinya luar biasa sekali. Ibu, mungkin saya sebelum mulai menggali lebih dalam lagi tentang kisah-kisah Ibu Indotang memperjuangkan perempuan-perempuan di pulaunya, ingin tahu dulu kegiatan sehari-hari Ibu itu sebenarnya apa aja sih? Ya, kegiatan sehari-hari saya itu menjual sayur keliling pulau pagi dan sore, dan kegiatan di sekolah perempuan setiap kali pertemuan 1 bulan. Nah, saya sempat baca sebuah berita yang menceritakan kisah ibu berjualan sayur sambil mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kekerasan. Itu bagaimana Ibu cara berjualan sambil berkampanye? Yaitu sambil mendorong gerobak, berteriak-teriak, cakale bodong-bodong, kolu, sambil datanglah semua pembeli mengurumuni gerobakku. Dan disitulah saya mengkampanyekan, ibu-ibu jangan kidi ada yang mau menikahkan anak tak di usia anak, karena dampaknya berdampak sekali kepada alat reproduksi anak tak, dan kasihan juga anak tak jadi korban kekerasan dan putus sekolah, dan fisiknya juga, psikisnya dan pemahamannya gitu. Dia berjualan sayur sambil teriak, sayur, terong, sayur bayam, dan beberapa sayur yang diteriaki Bu Indotang disampaikan, dan kemudian ibu-ibu berkumpul. Disitulah tempatnya, waktunya Bu Indotang untuk mengkampanyekan terkait dengan stop perkawinan anak di bawah umur. Dan Ibu Indotang tidak hanya mengkampanyekan, tapi menyampaikan dampak-dampak dari perkawinan anak. Luar biasa sekali Ibu. Berarti memang sekolah perempuan ini adalah memang lembaga yang mengajar perempuan-perempuan di pulau tempat Ibu tinggal ya. Mungkin boleh Ibu dari Ibu Nur Hayati mungkin boleh dijelaskan sedikit sebenarnya sekolah perempuan itu apa? Karena sepertinya ini akan sangat adalah awal mula gitu ya, ini akan sangat berhubungan dengan kisah Ibu Indotang karena ini awal mula akhirnya Ibu Indotang juga bangkit dan kemudian menyuarakan terkait hak-hak perempuan. Terima kasih. Jadi saya pendamping dari sekolah perempuan. Jadi saya sedikit menceritakan bahwa kami melakukan sekolah perempuan awalnya di Kabupaten Pangkep yang memang adalah daerah-daerah yang terpinggirkan atau yang di mana pulau-pulau. Kemudian di Pangkep itu ada 3 dimensi, ada kepulauan, kemudian pegunungan, dan kemudian pesisir. Kami mendampingi di sana ada sekolah perempuan. Awalnya sekolah perempuan ini terbentuk, kami datang ke sana dan mengajak ibu-ibu untuk ikut sekolah perempuan. Kenapa? Karena di sana kepulauan itu yang sangat minim dengan informasi, dan kemudian bagaimana tingkat diskriminasi, dan kemudian adat-adatnya di sana yang sangat kental di sana. Bagaimana perempuan hanya dia tinggal di rumah saja. Kemudian saya sebagai pendamping, saya
door to door untuk memanggil ibu-ibu. Awalnya juga kami juga punya tantangan bahwa ya memang perempuan tinggal di rumah, tapi kami merubah pola pikirnya, kami mengajak perempuan yang utamanya adalah perempuan miskin, kemudian kepala keluarga perempuan, dan kemudian penyintas kekerasan. Setelah itu kami buat apalagi kelompok yang namanya kelompok sekolah perempuan, dan disinilah Ibu Indotang. Sekolah perempuan di Kabupaten Pangkep sekarang sudah, kalau di kepulauan itu ada 7 desa dan ada 13 pulau. Dan Ibu Indotang pulaunya itu adalah namanya Pulau Kulambing. Kami bentuk di sana dan kemudian kami mengajak ibu-ibu untuk berkelompok dan kemudian kita berdiskusi sesuai dengan apa yang menjadi masalah mereka sebagai perempuan. Seperti itu. Wah, berarti memang ini mungkin awal bener yang tadi saya sudah dengar juga sebelumnya, bahwa memang sekolah perempuan ini jadi tempat pertama untuk Ibu Indotang yang akhirnya membangkitkan semangat Ibu Indotang untuk akhirnya keluar rumah. Karena tadi mungkin kisahnya juga Ibu sendiri adalah penyintas dari perkawinan anak, kemudian juga kekerasan di dalam rumah tangga. Mungkin Ibu boleh sedikit diceritakan bagaimana kisah Ibu mengalami perkawinan anak di usia 18 tahun ya Ibu, kemudian mendapatkan kekerasan hingga akhirnya mohon maaf ditinggalkan oleh suaminya dengan seorang anak. Mungkin Ibu boleh menceritakan kisahnya sampai akhirnya Ibu mau bangkit dan kemudian malah ikut memberdayakan masyarakat di sekitar. Begini Bu, saya dulu itu tinggal di rumah karena kekerasan. Umur anak saya itu ditinggal bapaknya, ya laik ke bapaknya napai ya 2 bulan. Ya ditinggal baru 8 bulan. Sampai sekarang sudah umur anak saya itu kelas 2 SMA. Berapa tahun itu tanpa dinafkahi. Saya sendiri menjual sayur, apa-apa. Menjual sayur keliling untuk menafkahi anak saya sampai sekarang. Jadi itulah yang membuat saya tegar kembali, karena tanpa adanya laki-laki saya bisa bangkit kembali, karena bisa saya menafkahi anak saya. Biar uang 1.000 pun, kalau ada uang 1.000 tanpa dia kasih sampai sekarang. Jadi alhamdulillah saya tidak kenal terik matahari panas atau hujan, menjual terus keliling untuk menghidupi anak saya yang masih sekolah sekarang, karena saya ingin melihat anak-anak saya tidak seperti anak-anak lainnya yang mempunyai bapak, biar sekolah terus. Iya, dia membuat saya bangkit kembali. Istilahnya tadinya Ibu Indotang itu nggak mau keluar rumah begitu ya Bu, karena malu, kemudian akhirnya harus bangkit berjualan sayur keliling daerah Ibu, apalagi Ibu di pulau kecil yang mungkin memang aksesnya juga tidak semudah itu untuk berjualan, jalanannya mungkin tidak mudah ya Ibu untuk Tidak berjalan mudah, keliling sayur, Keliling. berkeliling. Iya. Kemudian bagaimana akhirnya Ibu bisa bangkit dan kemudian memutuskan kalau Ibu juga ingin perempuan-perempuan lain bisa setegar Ibu. Apakah ada satu kisah yang membuat Ibu akhirnya ingin bangkit, ataukah mungkin memang apa yang Ibu dapatkan dari sekolah perempuan sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk Ibu juga harus berjuang, padahal kita bisa bilang untuk Ibu berjuang untuk diri sendiri saja sudah sulit ya Bu, tapi Ibu juga akhirnya ingin berjuang untuk perempuan-perempuan lainnya. Yang membuat saya bangkit kembali dan memperjuangkan kekerasan karena saya mengalaminya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita ke depannya mengalaminya juga. Cukup kita sebagai orang tua yang mengalaminya, putus sekolah dan mengalami kekerasan. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu, makanya saya selalu aktif memperjuangkan larangan pernikahan anak. Setiap kali saya menjual sayur dengan cara saya sendiri, biasanya kan kalau kita mau mengkasih perbaikan kepada orang pada ceng tahu leteki loka setiap rumah, mendatangi setiap rumah ke rumah yang lain untuk mengkampanyekan, tapi dengan cara saya sendiri, yaitu menjual sayur keliling, kan lebih gampang kepada si pembeli. Di situ mi berkerumun pembeli. Jadi saya mengkampanyekan di situ. Alhamdulillah dia respon. Tapi saya bilang kan ada orang tua di pulau itu adatnya kuat, lebih tinggi adatnya daripada pemahamannya. Bilang
Enggak nih Pak Botingnya nak tak ko masih rawa mupi muruna di bawah umur mupi karena dampak bagi alat reproduksinya. Iya. Tapi pernah juga ada kasus saya jumpai akibat menikah dini, menikah di usia anak itu melahirkan tidak normal, Ya. lalu pendarahan sempat dibawa ke rumah sakit, Iya. tidak berapa lama, tidak berapa hari itu sempat tidak tertolong. Itu semua aku bilang sama ibu-ibu, jangan ki ada yang mau menikahkan anak tak di bawah umur. Fisiknya, Ya. psikisnya, mentalnya, karena masih muda kan belum paham apa itu berumah tangga. Ya. Kita saja yang sudah tua kawin masih terjadi KDRT, apalagi kalau masih anak-anak Betul. umurnya kan belum paham apa itu berumah tangga. Iya, Iya, betul, begitu. betul. Jadi itu yang saya kuat sekali memperjuangkan kekerasan dalam rumah Ya. tangga Jadi berangkat dari dan memang kekerasan perlindungan pernikahan di bawah umur. ya, jadi memang berangkat dari pengalaman Ibu Indotang Iya. sendiri ya, yang akhirnya justru menginspirasi Ibu supaya perempuan dan anak-anak di sekitar Ibu tidak mengalami hal yang sama, Iya. begitu. Ibu, emang kalau saya boleh tahu bagaimana kondisi perkawinan anak, bagaimana apakah isu-isu kekerasan itu sering sekali ditemui di daerah Ibu? Ya pada tahun 2016 banyak sekali isu-isu begitu. Tapi alhamdulillah setiap kali saya aktif mengkampanyekannya agak berkurang, bahkan tahun ini tidak ada lagi yang namanya kekerasan perkawinan di usia anak. Bahkan sampai saya aktif mengkampanyekannya sempat menggagalkan ada beberapa orang yang saya cegah, termasuk dari keluarga saya sendiri. Karena itu ya saya pikir dari keluarga dulu dijadikan contoh, baru anak-anak lainnya. Iya, Ya, betul, begitu. betul. Iya. Betul. Lalu ini kan sebenarnya menarik sekali karena ternyata ini sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang sering terjadi di daerah Ibu. Mungkin dianggap normal, mungkin dianggap biasa oleh Iya. orang-orang di sekitar tempat Ibu tinggal. Kemudian Ibu mengkampanyekan dengan tegas, jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan perkawinan anak. Bagaimana respon masyarakat saat itu, Bu? Apakah ada yang menolak ataukah semuanya setuju? Tantangannya banyak sih, itu yang tadi saya bilang adatnya kuat. Iya, ada. Karena tantangannya bilang buat apa kalau ada kanan lamar itu kanan lamar agak nasa yala ya itajeng yala ngede umpun nasa ada yang lamar ki yala ni sita apa munro amma ya ada itu lalu bangko de nagama tu botingi matawani keluar mak nasa dari beban ada yang tanggung jawabi. Tapi saya tantang itu dengan cara bilang begini, jangan ki ya data itu buang mi jauh-jauh ini sekarang bukan lagi zamannya adat, zaman Naomi dan pemerintah ikuti saran pemerintah kan kebaikan tak tonji bukan jika kebaikannya orang lain. Iya. Jadi itu kusarankan kepada si pembeliku sambil dia memilih-milih sayur, lalu kekeluarkan juga kata-kata itu. Jadi alhamdulillah semakin saya kasih tahu, alhamdulillah dia direspon. Sedikit menerjemahkan karena dia itu bahasa Bugis, jadi dia bahasa lokalnya di sana bahasa Bugis, menyampaikan bahwa Indotang itu mengkampanyekan, kemudian tantangannya tadi bahwa dia datang dan di sana masyarakat masih kental adatnya. Dia mengatakan bahwa ini anak saya dan dia sudah dilamar, kemudian orang tuanya bilang dia sudah lepas tangan, saya sudah lepas tangan, ya itu urusan saya, bukan urusan Anda, seperti itu. Jadi Ibu Indotang tidak mundur, tapi dia selalu mendatangi keluarga itu. Oh iya, berarti memang ini masalahnya adat ya, sudah menjadi sebuah adat gitu untuk terjadinya perkawinan di usia anak. Lalu bagaimana Ibu melawan adat yang sudah sering terjadi itu? Karena kan saya juga dengar ceritanya Ibu sampai pernah dikatakan aliran sesat, sampai ditolak oleh masyarakat. Ada nggak Bu kisah-kisah penolakan yang paling menarik mungkin terjadi? Ada.
Yang dulu itu semua masyarakat menganggap apa itu sekolah perempuan, Ya. apa Tonyi itu, jadi dia begini menantang kami. Semua sekolah perempuan dikasih tahu bilang, jangan ki ada yang ngikuti sekolah perempuan, ditangkap semua kui nanti dibawa ke naik pesawat jauh toh, naik pesawat jauh. Jadi saya tantang lagi bilang, jangan ki mundur semua, lebih maju ki karena ini baik, bukan jelek toh, dikasih tahu ki sama sekolah perempuan kebaikan tak tonji. Jadi saya anukan semua teman-teman, jangan kita takut. Bahkan saya mendatangi masyarakat itu, bilang semuanya apa yang kita lakukan setiap bulan kita pelajari. Bahkan jadi yang masyarakat itu merespon juga karena kita jelaskan semua. Jadi ya tuh masyarakat tokoh masyarakat ya sekarang riolo mantaji lawata sekarang menjadi kawami makoko ya Pak. Naisen ni na seluk na sekolah perempuan itu. Iya, itu yang membuat saya bertahan di sekolah perempuan. Bahkan ini saya mau maju terus. Iya, jadi memang Bu Indotang penuh apalagi ya tantangan karena dianggap aliran sesat di sana. Jadi pada saat itu pemerintah di sana atau tokoh-tokoh adat di sana menganggap bahwa itu aliran sesat. Karena mungkin yang awalnya ini adalah perubahan baru. Iya, Ya, betul. perubahan baru yang perempuan tidak pernah keluar rumah dan kemudian tidak ada sosialisasi bahwa jangan menikah di bawah umur 19 tahun, ini baru makanya dianggap adalah aliran sesat. Kemudian si Ibu Indotang inilah yang datang ke rumah-rumah masyarakat, tokoh masyarakat, karena kalau di pulau itu ada namanya imam, ada kepala dusun, ada desa dan ada camat sekalian. Jadi pada saat itu sekolah perempuanlah yang datangi ini semua tokoh-tokoh masyarakat dan kemudian memperlihatkan bahwa kami belajar ini. Kami belajar ini dan ini tidak ada yang melanggar agama. Kami untuk memperbaiki masyarakat di sana itu. Mbak. Jadi memang awalnya itu karena kan di sekolah perempuan ada beberapa kali pertemuan dan itu punya materi, dan pada saat itu kami memang membahas adalah kesehatan reproduksi. Jadi membahas kesehatan reproduksi karena kan ibu-ibu baru belajar terkait dengan kekerasan reproduksi, maka tempat pertemuan itu kami tutup karena kan pada saat belajar terkait dengan kesehatan reproduksi itu adalah meraba tubuh, bagaimana sih kesehatan reproduksi diajarkan itu semua sama ibu-ibu. Kami tutuplah pintu pertemuannya dan masyarakat pada saat itu dia lewat, loh ini orang pertemuan kok ditutup pintunya, seperti itu. Dan disitulah berkembang cerita-cerita bahwa dia belajar di sana tutup pintu, apa yang dipelajari. Dan kemudian ini kan di sekolah perempuan kalau pada saat biasa ada pertemuan, dia pertemuan karena kan di antar pulau. Kalau sekolah perempuan di Pangkep itu ada 13 desa sekarang, kemudian ada di desa pegunungan dan kemudian di pesisir, dan di sana semua ada sekolah perempuannya. Jika mendapat masalah misalnya di pulaunya Bu Indotang, ada sekolah perempuan yang lain bisa membantu. Jadi saling tukar informasi dan kemudian saling memperkuat sama-sama perempuan, dan ini adalah perjuangannya begitu, supaya perjuangan ini ya memang tidak ada lagi yang terjadi di pulau. Iya. Wah, menarik sekali Bu Indotang, luar biasa sekali ya. Maksudnya tidak mudah untuk mendapatkan respon yang seperti itu dari masyarakat, apalagi ini memang hal yang baru. Terutama tadi menurut saya tantangan terbesarnya adalah ini melawan adat. Yang namanya adat ya Bu sudah berkembang untuk waktu yang cukup lama, kemudian Ibu Indotang melawan adat itu pasti bukan hal yang mudah. Ada nggak sih Bu, mungkin Ibu pernah merasa ingin menyerah mungkin karena sulit sekali untuk merubah masyarakat, atau justru Ibu malah semakin dilawan semakin semangat? Ya, begitulah saya. Semakin dilawan semakin bertambah semangat. Karena kita mau maju ke depan bukan hanya untuk jelek, tapi untuk kebaikan kita bersama. Ya, makanya saya memperjuangkan sekali itu kekerasan pernikahan di bawah umur. Ya. Tadi juga mungkin sempat diceritakan ya oleh Ibu bahwa dari pengurus setempat di desa juga bahkan sempat menolak gitu ya, sempat mempertanyakan apa sebenarnya kegiatan yang Ibu lakukan gitu ya. Tapi
Apakah setelah itu ada respon baik mungkin dari pemerintah di daerah, pemerintah di sekitar tempat tinggal Ibu, atau mungkin di tingkat provinsi atau nasional yang kemudian merespon hal baik yang Ibu Inota lakukan? Ada. Bahkan kami pernah duduk bersama sampai jam 2 malam membikin surat edaran larangan pernikahan anak sama pemerintah, duduk bersama tengah malam sampai jam 12 jam 2 malam ini baru pulang. Itu dibuat itu surat edaran, dipasang dalam bentuk baleho di dermaga. Iya, itu. Dengan pemerintah dari kabupaten berarti? Pemerintah desa Pemerintah sampai desa, ke kabupaten sampai itu, kabupaten. iya. Oh, jadi sampai akhirnya Iya. yang tadinya mungkin mempertanyakan gitu ya kegiatannya apa, sampai akhirnya justru ikut mendukung dan sampai bikin surat Pemerintah edaran sudah ya, pemerintah mendukung ikut kita, mendukung. Tapi menurut Ibu adakah hal lain yang seharusnya pemerintah di tingkat desa mungkin, daerah kabupaten, provinsi atau bahkan nasional untuk membantu mencegah terjadinya perkawinan anak dan kekerasan di dalam rumah tangga? Pernah kita juga pertemuan di kantor pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pangkep. Iya, itu tentang kekerasan perkawinan di usia anak. Iya. Bisa saya tambahkan? Boleh, Ya, boleh, tambah. silakan. Iya, jadi ini kan masih Saya surat lupa. edaran, Iya. belum jadi peraturan desa. Oh, Jadi harapan ya. kami itu Iya. adalah ada peraturan desa. Peraturan desa, Jadi ya. kalau ada peraturan desa, apapun itu ada sanksi Iya. yang harus diberlakukan. Itu kemudian yang kedua juga ini kan tingkat desa, kemudian ada tingkat kecamatan. Jadi pada saat itu juga kami sangat juga antusias atau apresiasi ke kecamatan. Jadi surat edaran itu dibacakan pada saat upacara 17 Upacara Agustus. pesta. Jadi kan pada saat upacara 17 Agustus ada beberapa desa yang hadir. Iya. Dan inilah menjadi contoh. Disampaikan bahwa inilah jadi contoh desa yang mengeluarkan surat edaran, tapi tidak kami menyerah hanya surat edaran saja karena ini kan masih belum kuat. Betul. Karena hanya surat edaran. Ya, kami harapannya adalah semua desa membuat aturan dan bahkan kabupaten yang buat peraturan untuk ya tidak menikah di bawah umur, karena kan sudah ada undang-undang. Iya. Sudah ada undang-undang yang undang-undang nomor 1 itu yang sekarang dilakukan, dan kemudian kami harap agar pemerintah kabupaten juga menindaklanjuti itu sampai ke desa supaya tidak ada lagi yang terjadi. Ya. Karena kami masih melihat masih ada beberapa desa juga yang melakukan itu karena ya satu memang harus bekerja bersama. Iya. Iya, betul seperti itu. Karena memang mungkin pengaruh pemerintah desa di wilayah tempat Ibu tinggal juga kuat sekali ya. Jadi memang mungkin harus dari akarnya, dari pemerintah desa juga ikut bergerak gitu. Jadi gak hanya sekedar pemerintah pusat mengeluarkan undang-undang gitu ya Bu. Gak hanya sekedar membuat program di pusat, tapi juga desa juga pemerintahnya harus bergerak, ikut aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Ibu Indotang, tadi kan Ibu sudah menceritakan banyak sekali perjalanan ya, dari mulai bagaimana Ibu bangkit, kemudian akhirnya belajar di sekolah perempuan, kemudian juga selanjutnya banyak sekali penolakan. Tapi sampai akhirnya Ibu Indotang juga mendapatkan penghargaan sebagai pelopor pencegah perkawinan anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat itu. Itu bagaimana Ibu rasanya ketika mendapatkan penghargaan, dan kira-kira ada gak pengaruhnya atau dampaknya setelah Ibu mendapatkan penghargaan itu dengan aksi yang Ibu lakukan di tingkat desa? Apakah mungkin masyarakat jadi lebih mau mendengarkan Ibu gitu? Ya, ada manfaatnya karena masyarakat lebih merespon setelah tahu ada penghargaan yang saya dapatkan di Jakarta ini. Bahkan bukan hanya kekerasan yang saya tindak lanjuti, tapi saya sering membantu masyarakat miskin untuk mengusulkan bantuan yang kurang tepat sasaran, kayak raskin, kayak PKH. Saya itu Bu lebih miskin tapi lebih butuh bantuan, tapi saya perjuangkan itu yang lebih membutuhkan daripada saya dulu. Makanya saya aktif hadir di Musrembang selama ikut sekolah perempuan, kan sudah paham begini perempuan bisa ikut berpartisipasi. Tapi kalau saya hadir pada saat Musrembang
bukan hanya hadir tok, Iya. tapi bersuara. Betul. Karena diajarkan di sekolah perempuan. Saya tahu itu melalui dari sekolah perempuan. Mengusulkan sesuai kebutuhan perempuan. Kalau laki-laki mengusulkan kan sesuai kebutuhannya. Betul. Tapi kita harus berbicara juga mengusulkan sesuatu yang sesuai kebutuhan tak. Jadi saya itu masyarakat yang paling kecil kasihan senang sekali selama ada sekolah perempuan, karena dia bilang sekolah perempuan ikut membantu mendapatkan kita bantuan dari pemerintah begitu. Wah, luar biasa. Berarti sekarang bahkan Ibu Indotang juga mengambil peran di Musrembang ya. Iya. Itu memang jadi salah satu hal yang penting. Bagaimana perempuan juga harus punya peran di tempat-tempat yang strategis. Salah satunya adalah ketika dilaksanakan yang Musrembang, perempuan juga harus ikut bersuara. Kalau tadi kata Ibu, jangan sekedar ngurus konsumsinya aja ya Bu ya. Lalu apa Bu yang saat itu Ibu sampaikan di Musrembang terkait hak-hak perempuan yang mungkin harus diperjuangkan? Ini yang terutama ini larangan pernikahan Iya. di bawah umur. Itu yang saya sangat sekali pertama-tama ya saya usulkan itu kalau ada rapat-rapat, ada musrembang. Iya. Baru bantu-bantuan yang tepat, yang kurang tepat sasaran. Iya. Karena saya selama ikut sekolah perempuan alhamdulillah banyak perempuan miskin yang saya bantu. Iya. Ya, wah berarti memang ini kenapa perempuan itu harus mengambil peran ya tadi ya Ibu Indotang juga udah bilang. Suara perempuan juga harus didengarkan karena memang perempuan juga harus dibuat program yang memang sesuai dengan perempuan itu sendiri ya. Mungkin Ibu terakhir karena ini sebenarnya sudah banyak sekali kisah pelajaran yang saya ambil terkait apa saja yang Ibu lakukan untuk memperjuangkan hak perempuan. Mungkin Ibu ada pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana atau mungkin untuk pemerintah agar mungkin langkah yang Ibu lakukan semakin luas lagi, perjuangan Ibu akan semakin kuat lagi. Mungkin Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, pesan-pesan saya mengenai tujuan SDGs tujuan 17 goal ini, yang pesan saya lebih utama yaitu pada tujuan 5, yaitu mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yaitu mudah-mudahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 di tahun 2019 ini, semoga pemerintah merespon dan tidak ada lagi menikah di bawah umur. Iya, pesan-pesan saya ke depan itu. Mungkin ada juga Ibu pesan untuk perempuan, mungkin atau untuk keluarga, untuk orang tua di luar sana. Supaya sekalian nih Bu, pasti kan banyak yang nonton ya di Bu podcast ini. Jadi Ibu juga bisa sekaligus menyuarakan apa yang Ibu perjuangkan. Ya, pesan-pesan saya semoga perempuan kepala rumah tangga seperti saya bisa berpartisipasi di pemerintah, bisa berbicara dan keluar dari rumah dan bisa menantang semua kekerasan. Itu pesan-pesan utama saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indotang, terima kasih Ibu Nurhayati udah jauh sekali dari Pangkep, tadi perjalanan yang gak mudah, ombak juga lagi tinggi, tapi alhamdulillah bisa sampai di Jakarta dengan sehat. Tadi juga kita udah mendengar banyak sekali kisah-kisah Ibu Indotang yang pastinya akan menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan atau anak-anak di luar sana yang sedang menonton podcast ini supaya tidak melakukan perkawinan di usia anak, kemudian juga tidak melakukan kekerasan dan juga mungkin bisa ikut sama-sama dengan Ibu Indotang menyuarakan hak-hak perempuan, hak-hak anak supaya tidak lagi ada perempuan yang tidak berdaya, supaya tidak lagi perempuan yang tidak terlindungi dan anak-anak yang tidak terlindungi. Terima kasih sekali Ibu Indotang dan Ibu Nurhayati, teman-teman sahabat perempuan dan anak. Pastinya kisah dari Ibu Indotang ini bisa menjadi penyemangat untuk kita sama-sama berkolaborasi memberdayakan perempuan dan juga anak-anak yang ada di sekitar kita. Jadi mulai dari sekarang jangan ragu untuk speak up, jangan ragu untuk melakukan apa yang tadi Ibu Indotang sudah lakukan, menyuarakan pikiran kita, ikut terlibat dalam hal-hal pengambilan keputusan, ikut berperan aktif sebagai perempuan, ikut berdaya, dan juga jangan ragu untuk melaporkan apabila kita melihat, mendengarkan, atau mungkin mengalami langsung tindakan kekerasan. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk melaporkan, salah satunya adalah melalui hotline Sapa 129
yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau bisa melalui WhatsApp di 08111 129 129. Teman-teman, sahabat perempuan dan anak, terima kasih sudah menyaksikan episode podcast kali ini dan nantikan episode-episode podcast lainnya. Sampai jumpa.